Selamat datang di Really Affecting. Apakah Anda pernah berpikir, mengapa beberapa orang merasa lebih tenang dan bahagia ketika jauh dari keramaian? Baiklah, di channel ini, kita akan menggali lebih dalam mengenai fenomena jiwa-jiwa terpilih yang memilih menjauhi keramaian. Dari sensitivitas terhadap lingkungan yang ramai hingga kebutuhan akan refleksi pribadi, mari kita eksplorasi bersama alasan-alasan di balik pilihan mereka untuk menemukan kedamaian dalam kesendirian. Di sini, kita tidak hanya akan menyelami pengalaman pribadi mereka, tetapi juga mengajak Anda untuk memahami bahwa memilih jalan yang lebih sunyi bukanlah sesuatu yang aneh atau buruk. Sebaliknya, kita akan menemukan keindahan dan kedalaman yang tersembunyi di balik keputusan mereka. Jadi, jika Anda penasaran atau bahkan jika Anda merasa bahwa cerita ini mencerminkan pengalaman Anda sendiri, mari kita jelajahi bersama. Jangan lupa untuk subscribe untuk tetap terhubung dengan konten-konten menarik kami dan untuk mendukung kami dalam perjalanan ini. Saya sangat senang Anda ada di sini. Mari kita mulai. Poin 1, kehilangan energi. Kehilangan energi adalah fenomena yang signifikan bagi jiwa-jiwa terpilih yang cenderung menghindari keramaian. Ini bukan hanya tentang fisikitas, tetapi juga tentang bagaimana mereka mengalami dunia secara emosional dan mental. Bayangkan ini seperti memainkan peran di atas panggung yang sangat padat. Setiap orang yang bergerak, setiap percakapan yang terdengar, semuanya menarik perhatian mereka dan membutuhkan respons. Penting untuk diingat bahwa bagi sebagian besar orang, keramaian dapat memberikan energi dan kegembiraan. Namun, bagi jiwa-jiwa terpilih, pengalaman ini seringkali bisa menguras. Mereka mungkin merasa bahwa mereka tidak dapat mempertahankan energi mereka dalam keramaian yang intens. Ini bukan karena mereka tidak ingin bersosialisasi atau mengalami hal-hal baru, tetapi lebih tentang bagaimana mereka mengalami dunia di sekitar mereka. Saat berada di lingkungan yang ramai, mereka harus memproses banyak informasi dalam waktu singkat. Ini bisa menjadi sangat melelahkan secara mental dan emosional. Mereka mungkin merasa perlu untuk menarik diri dari situasi tersebut untuk merestorasi energi mereka dan menjaga keseimbangan internal mereka. Ini adalah tentang menciptakan ruang untuk merenung, untuk membiarkan pikiran mereka beristirahat, dan untuk menemukan kedamaian dalam kesendirian. Poin 2, butuh waktu sendiri. Kebutuhan akan waktu sendiri adalah hal yang sangat penting bagi jiwa-jiwa terpilih yang cenderung menjauhi keramaian. Ini bukan sekadar preferensi, ini adalah kebutuhan untuk mengisi ulang diri secara emosional dan spiritual. Bayangkan waktu sendiri sebagai jendela ke dalam diri mereka sendiri yang paling dalam. Disinilah mereka dapat mengumpulkan pikiran mereka, merenungkan pengalaman mereka, dan mengeksplorasi emosi yang mungkin sulit mereka ekspresikan di hadapan orang lain. Dalam keramaian, waktu untuk refleksi pribadi seringkali terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali. Ini bisa membuat jiwa-jiwa terpilih merasa terjebak atau tidak bisa mengekspresikan diri mereka secara autentik. Dengan menjauh dari keramaian, mereka dapat menemukan ruang untuk menjadi diri mereka yang sejati, tanpa tekanan dari luar. Ini bukan tentang mengisolasi diri dari dunia, tetapi tentang menemukan keseimbangan antara interaksi sosial dan introspeksi pribadi yang mendalam. Waktu sendiri juga memberikan kesempatan untuk memperkuat ikatan dengan diri mereka sendiri. Ini adalah waktu yang mereka gunakan untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka, memahami nilai-nilai yang mereka pegang teguh, dan mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang tujuan hidup mereka. Dengan cara ini, waktu sendiri bukan hanya tentang menghindari keramaian, tetapi juga tentang pertumbuhan pribadi dan pengembangan diri yang berkelanjutan. Poin 3, sensitivitas terhadap stimulasi. Sensitivitas terhadap stimulasi lingkungan adalah hal lain yang sering kali mempengaruhi keputusan jiwa-jiwa terpilih untuk menjauhi keramaian. Ini mencakup reaksi yang lebih intens terhadap suara, cahaya, atau bahkan interaksi sosial yang terlalu banyak. Bagi mereka, lingkungan yang ramai dapat menjadi tidak hanya mengganggu, tetapi juga melelahkan secara emosional dan mental.
Bayangkan ini seperti menanggapi setiap detail dalam hidup dengan intensitas yang lebih besar. Mereka mungkin merasa terlalu terstimulasi oleh suara keras, musik yang berdenyut, atau cahaya yang terang. Ini bukan karena mereka tidak dapat menangani rangsangan tersebut, tetapi lebih karena mereka memprosesnya dengan cara yang berbeda. Sensitivitas ini seringkali membuat mereka mencari lingkungan yang lebih tenang dan terkendali di mana mereka dapat merasa lebih nyaman dan stabil. Dalam keramaian, sensitivitas ini dapat membuat jiwa-jiwa terpilih merasa terlalu terbebani atau bahkan terganggu. Mereka mungkin merasa sulit untuk berkonsentrasi atau merespons dengan tepat dalam situasi yang penuh dengan rangsangan eksternal. Dengan menjauh dari keramaian, mereka dapat menciptakan lingkungan di mana mereka dapat memproses informasi dengan lebih baik, menanggapi rangsangan dengan cara yang lebih seimbang, dan menjaga keseimbangan emosional mereka dengan lebih baik. Melalui pemahaman tentang sensitivitas mereka terhadap stimulasi lingkungan, kita dapat melihat bahwa kebutuhan mereka untuk menghindari keramaian bukanlah sekadar preferensi pribadi. Ini adalah strategi adaptif untuk mengelola kehidupan sehari-hari dengan cara yang memungkinkan mereka untuk tetap stabil dan seimbang. Dengan demikian, memahami kompleksitas dari sensitivitas ini memberikan pandangan yang lebih dalam tentang bagaimana jiwa-jiwa terpilih mengatur hidup mereka untuk mencapai keseimbangan internal yang mereka cari. Poin 4. Merasa tidak nyaman. Jiwa-jiwa terpilih sering merasa tidak nyaman dalam keramaian karena mereka mungkin memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap lingkungan yang ramai dan hiruk-pikuk. Bagi mereka, keramaian bisa menjadi pengalaman yang membingungkan dan membuat stres. Mereka mungkin merasa sulit untuk menemukan ruang pribadi atau untuk berinteraksi secara mendalam dengan orang lain karena gangguan yang terus-menerus dari luar. Pada dasarnya, merasa tidak nyaman dalam keramaian adalah tentang kebutuhan untuk merasa aman dan tenang. Jiwa-jiwa terpilih mungkin lebih memilih lingkungan yang lebih terkendali di mana mereka dapat mempertahankan keseimbangan emosional mereka tanpa terganggu oleh kebisingan atau tekanan sosial yang berlebihan. Ini bukan tentang menghindari orang-orang atau situasi sosial, tetapi lebih tentang menciptakan ruang untuk merasa nyaman dalam keadaan yang paling alami bagi mereka. Dalam konteks ini, penting untuk diingat bahwa merasa tidak nyaman dalam keramaian bukanlah indikasi kelemahan atau kurangnya kemampuan sosial. Ini adalah refleksi dari preferensi dan kebutuhan pribadi yang mendasari cara jiwa-jiwa terpilih berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Dengan memahami dan menghargai kebutuhan ini, kita dapat membangun lingkungan yang lebih inklusif dan memahami bahwa setiap individu memiliki cara unik dalam mengelola hubungan sosial mereka. Poin 5. Konsentrasi terpengaruh. Keramaian seringkali dapat mengganggu konsentrasi jiwa-jiwa terpilih. Mereka mungkin merasa sulit untuk mempertahankan fokus dalam lingkungan yang ramai dan berisik. Bagi mereka, ini bukan hanya masalah menghindari gangguan fisik, ini juga tentang menjaga ketenangan pikiran yang diperlukan untuk bekerja atau belajar secara efektif. Konsentrasi terpengaruh dalam keramaian bisa menjadi tantangan besar. Mereka mungkin merasa terganggu oleh percakapan orang lain, suara latar belakang, atau aktivitas visual yang terus-menerus. Ini bisa mengarah pada kelelahan mental dan bahkan frustrasi karena sulit untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan tugas dengan baik. Dengan menghindari keramaian, jiwa-jiwa terpilih dapat menciptakan lingkungan di mana mereka dapat mengatur kondisi yang mendukung fokus dan produktivitas. Mereka dapat menemukan ruang untuk bekerja secara lebih efisien dan untuk mengeksplorasi ide-ide yang mendalam tanpa gangguan eksternal yang mengganggu perhatian mereka. Ini adalah tentang menciptakan kondisi yang optimal untuk kreativitas dan pemikiran yang jernih. Poin 6. Memilih kualitas daripada kuantitas. Bagi jiwa-jiwa terpilih, interaksi yang bermakna sering lebih berharga daripada interaksi yang bersifat dangkal dengan banyak orang. Mereka mungkin cenderung memilih untuk menghabiskan waktu dengan orang-orang yang mereka kenal dan mereka percayai secara mendalam daripada terlibat dalam banyak interaksi sosial yang hanya bersifat permukaan. Hal ini bukan berarti bahwa mereka tidak menghargai keberagaman atau interaksi sosial secara umum. Namun, untuk jiwa-jiwa terpilih,
hubungan yang mendalam dan bermakna memiliki nilai yang lebih besar. Ini adalah tentang menciptakan ikatan yang kuat dengan orang lain, berbagi nilai-nilai dan minat yang sama, dan merasa didukung dan dipahami dalam interaksi sosial. Dengan memilih kualitas daripada kuantitas, mereka dapat merasa lebih memuaskan dalam hubungan mereka dan merasa lebih autentik dalam interaksi mereka. Ini adalah cara untuk membangun dan memelihara jaringan sosial yang kuat yang memberikan dukungan emosional dan mental yang diperlukan bagi kesejahteraan mereka. Poin 7. Pemulihan emosional. Pemulihan emosional menjadi penting bagi jiwa-jiwa terpilih setelah mereka terlibat dalam interaksi sosial yang intensif atau dalam lingkungan yang ramai. Bagi mereka, ini bukan hanya tentang mengambil istirahat fisik, ini juga tentang memproses dan mengatasi pengalaman emosional yang mungkin timbul selama interaksi tersebut. Setelah berada di keramaian atau dalam situasi sosial yang membutuhkan adaptasi sosial yang intensif, jiwa-jiwa terpilih mungkin merasa perlu untuk menciptakan ruang yang tenang dan aman di mana mereka dapat merenung dan memulihkan diri. Ini adalah waktu di mana mereka dapat melepaskan stres dan tegangan yang mungkin mereka rasakan, dan untuk menyesuaikan diri kembali dengan keseimbangan internal mereka. Pemulihan emosional ini seringkali melibatkan aktivitas yang menenangkan seperti meditasi, olahraga ringan, atau kegiatan kreatif yang membantu mereka mengatasi perasaan cemas atau kelelahan yang mungkin mereka alami. Ini adalah cara untuk memastikan bahwa mereka dapat mengelola stres sehari-hari dengan lebih baik dan untuk tetap stabil secara emosional dalam jangka panjang. Dengan memahami pentingnya pemulihan emosional bagi jiwa-jiwa terpilih, kita dapat menghargai bahwa waktu untuk sendiri atau waktu untuk aktivitas yang mendukung kesejahteraan mental sangat penting bagi mereka. Ini adalah bagian dari strategi mereka untuk mempertahankan keseimbangan dan untuk merawat diri dengan cara yang memungkinkan mereka untuk tetap kuat dan terhubung dengan diri mereka sendiri dan dengan dunia di sekitar mereka. Poin 8. Kreativitas dan introspeksi. Poin terakhir yang penting untuk dipertimbangkan adalah kreativitas dan introspeksi dalam konteks jiwa-jiwa terpilih yang memilih untuk menjauhi keramaian. Bagi mereka, lingkungan yang tenang dan terkendali seringkali menjadi tempat yang paling subur untuk mengembangkan ide-ide baru dan untuk merenungkan makna hidup. Ketika mereka tidak terganggu oleh kebisingan luar atau tekanan sosial, mereka dapat mengeksplorasi imajinasi mereka dengan lebih bebas. Kreativitas seringkali membutuhkan ruang untuk berpikir yang tenang dan fokus yang dalam. Dalam keheningan, jiwa-jiwa terpilih dapat menemukan bahwa mereka memiliki akses yang lebih baik ke intuisi dan inspirasi mereka. Mereka dapat mengeksplorasi berbagai bentuk seni, menulis, atau aktivitas kreatif lainnya dengan lebih mendalam dan autentik. Selain itu, introspeksi adalah proses yang penting bagi jiwa-jiwa terpilih untuk memahami diri mereka sendiri dan untuk tumbuh secara pribadi. Dengan menjauh dari keramaian, mereka memiliki kesempatan untuk merenungkan nilai-nilai, keinginan, dan ambisi mereka dengan lebih jelas. Ini adalah waktu di mana mereka dapat mengevaluasi kehidupan mereka, memetakan tujuan masa depan, dan mengembangkan koneksi yang lebih dalam dengan nilai-nilai spiritual atau filosofis yang mereka anut. Dalam mengakhiri konten YouTube Anda tentang jiwa-jiwa terpilih yang memilih untuk menjauhi keramaian, penting untuk menyimpulkan dengan mengaitkan semua poin yang telah dibahas dalam narasi yang kuat dan menginspirasi. Berikut adalah kesimpulan dan kata penutup yang dapat Anda gunakan. Kita telah menjelajahi 8 alasan mendalam mengapa jiwa-jiwa terpilih memilih untuk menjauhi keramaian. Dari kebutuhan akan waktu sendiri yang memungkinkan mereka untuk merenung dan memulihkan energi, hingga sensitivitas terhadap stimulasi lingkungan yang mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan dunia, setiap alasan memiliki perannya sendiri dalam membentuk preferensi hidup mereka. Mereka tidak menghindar dari kehidupan sosial, tetapi lebih memilih untuk menyesuaikan pengalaman mereka agar sesuai dengan kebutuhan emosional dan spiritual mereka. Dalam lingkungan yang lebih tenang, mereka menemukan ruang untuk mengembangkan kreativitas mereka dan untuk menggali lebih dalam perjalanan introspeksi pribadi. Saya berharap konten ini memberikan wawasan yang berharga bagi Anda,
baik untuk memahami diri Anda sendiri maupun untuk menghargai perbedaan dalam cara orang lain mengelola kehidupan mereka. Jangan lupa untuk subscribe untuk tetap terhubung dengan konten-konten menarik kami dan untuk menjelajahi lebih dalam topik-topik yang mempengaruhi kita semua secara mendalam. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan ini. Mari kita terus menjaga keunikan dan keberagaman dalam cara kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.